Salam Alpha Code, salam jumpa kembali dalam 5 tips to boost your career. Jadi, kita akan lihat slide berikut ini. Jadi, ada 5 tips yang akan saya sharing bagaimana memboost career Anda. Nanti tiap tips ini saya akan bagi 2 segmen, yaitu bagaimana tips untuk fresh graduate dan juga bagaimana tips untuk mid career ya. Jadi kalau kita lihat 5 tips ini, yang paling pertama saya akan bahas mengenai tips hari ini tentang self awareness. Jadi ada 5 ya. Yang pertama self awareness, kemudian yang kedua adalah bagaimana Anda harus bisa melihat see the big picture. Kemudian yang ketiga adalah pick a goal. Kemudian yang keempat adalah volunteer for a project. Dan yang kelima adalah share your wisdom. Jadi kita akan lihat satu-satu. Khusus sesi hari ini saya ingin masuk ke dalam self awareness. Mungkin banyak yang berpikir self awareness kayaknya sudah hal yang biasa banget, Bu. Apa yang spesifik ya? Jadi let me explain first. Kita lihat definisinya dulu nih. Jadi ada 2 definisi yang menarik tentang self-awareness. Mungkin kita bisa baca secara tenang di sana. Yang pertama adalah suatu proses yang membantu Anda mengenal diri Anda dengan lebih baik. Dalam hal ini kita bicara strength, weakness, belief, ya, interest Anda, apa yang Anda suka, motivation Anda, emotion Anda, dan bagaimana Anda bisa mengidentify your career needs, kebutuhan career Anda, terutama kita kaitkan dengan career plan ke depan. Nah, yang kedua yang menarik di sini yang saya ingin angkat adalah self-awareness based on Duval and Wiklund ya, kalau kita lihat di sini, is based on the idea that, nah ini penting banget, you are not your thought, but the entity yang mengobserve your thought. You are the thinker, separate and apart from your thought. Jadi self-awareness yang kedua di sini yang menarik banget adalah bagaimana kita juga aware how we observe our thought, our emotion. Karena itu akan berdampak di action kita, ya. Jadi ada 2 definisi di sini. Kemudian next kita lihat, when you are self-aware, you can see where your thought and emotion are guiding you. Jadi ini dari developgoodhabits.com. Kalau kita lihat kondisi saat ini COVID, saya yakin banyak banget di antara kita semua yang panik, stres, mungkin frustasi, depresi, ya, karena news, kemudian informasi, kita juga tahu ekonomi juga mengalami perlambatan, ya. Jadi di sini penting banget self-aware adalah kita bisa mengontrol pikiran kita. Jadi jangan kita dikendalikan oleh external factors, tapi kita bisa fokus. Kita bisa fokuskan pikiran kita kemana. Jadi itu juga termasuk komponen penting dalam self-awareness. Nah, yang menarik research yang terkait self-awareness di sini ya. Jadi benefitnya apa sih? Ya tentu kita semua tahu lah, kalau kita bicara semakin mengenal diri berarti kita growing. Itu kata kuncinya ya. Jadi di sini ada 4 benefitnya ya. Kita menjadi lebih proaktif. Kemudian kita menerima diri lebih bagus karena kita sudah tahu kita punya potensi, kita punya strength, weakness. Kita tahu how to deal with the others, with the environment ya. Yang kedua, self-awareness allow us to practice self-control. Jadi ini kalau saya kaitkan di bukan menjual ya, saya kaitkan di Alpha Code client. Ini karena mereka tahu mereka punya weakness, mereka tahu mereka punya strength seperti apa, terutama di weakness-nya. Mereka tahu kalau menghadapi situasi seperti ini bagaimana mereka bisa tetap calm ya, tetap cool, bagaimana mereka bisa mengontrol emosi Anda. Jadi ini penting banget. Terutama kalau kita bicara terkait emotional intelligence, nanti social intelligence, itu dampaknya luas banget. Kemudian yang ketiga, better decision making. Karena mereka sudah tahu apa yang ada di dalam mereka. Jadi kalau mau S2, mau bisnis, Anda mau kerjakan project A, Anda sudah tahu di dalam Anda itu seperti apa. Sehingga you know how to plan to go there, ya. Kemudian yang keempat, it can make us better at our jobs. Jadi paling simple, kalau 2 tahun, 3 tahun Anda selalu mengalami progression, itu berarti Anda sudah self-awareness-nya udah bagus. Tapi kadangkala ada satu titik kita benar-benar stuck dan you need
others people, maybe coach, mentor to help you go there, ya. Jadi ujung-ujungnya self awareness ini membantu kita self confidence, ini udah pasti. Nah, yang next kita lihat lagi terkait self awareness ini yang menarik adalah kalau Anda baca di buku 101 Artificial Intelligence dari Lasse Rouhianen, ini kayaknya sekitar 2018, baru 2 tahun ya. Future skill itu dia lihat ada 4. Yang pertama learning how to learn, kemudian artificial intelligence dan blockchain, kita udah nggak bisa denial about ini. Kemudian ada social intelligence, kemudian ada creativity mindset. Yang menarik adalah self awareness muncul lagi sebagai salah satu komponen penting dalam learning how to learn. Jadi sebelum Anda memulai sesuatu atau planning apapun, please self aware dulu, diperhatikan dengan baik ya. Kemudian knowing yourself berarti Anda developing yourself. Dengan knowing yourself sangat banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Anda punya planning, jadi you never stop ya. Anda berani take action, Anda tahu Anda mau develop skill, Anda berani invest karena Anda tahu ini yang Anda akan tuju ya. Anda berani challenge yourself with a new activity, set a higher goal karena Anda udah tahu Anda sekarang ini di mana dan Anda mau kemana ya. Jadi itu pentingnya. Jadi kalau kita bicara simpelnya Bu, developing self awareness paling mudah gimana sih? Paling simple. Di sini saya sharing aja adalah knowing yourself better, mulai dari time management Anda gimana, bagus nggak? Anda manage time selalu terburu-buru atau harus ditagi-tagi kalau dikasih tugas, itu paling simple ya. Kemudian bagaimana relationship Anda dengan others? Anda selalu bete dibuat oleh teman Anda atau Anda menjengkelkan bagi teman Anda ya. Kemudian style kerja Anda itu gimana? Ya. Jadi how you prefer to work, Anda harus dikasih tahu A sampai Z atau Anda orangnya global atau Anda orangnya detail banget ya. Kemudian stress management, how you handle stress. Ya, ada orang yang kalau dikasih dadakan itu seneng. Ada orang yang kalau dikasih tugas maunya itu yang udah earlier. Nah, ini gimana nih? Karena kita nggak bisa ngontrol orang yang kasih kita tugas kan. Dan yang terakhir, how organized you are. Ada orang yang sampai lupa ya, hari ini dia simpen file di mana, 3 bulan lagi filenya udah berantakan, sesimpel seperti itu. Jadi cukup luas kalau kita bicara self-awareness. Nah, mungkin yang bisa membantu juga kalau Anda menggunakan tools-tools yang ada di internet ya. Jadi kalau Anda klik top 10 personality assessment yang cukup saya katakan validity dan reliable, tapi tentu Anda nggak bisa bergantung pada satu sumber aja. Biasanya saya itu mengintegrasikan antara 5-6 tools ya baru bisa menjudge seseorang, karena kalau pakai cuma satu it's too narrow, it's too surface ya. Jadi biasanya yang paling sering orang pakai ada MBTI, ada DISC, ada Winslow, kemudian ada Enneagram, kemudian sekarang ini ada muncul Gallup ya, kemudian ada yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu, banyak banget, mungkin lebih dari 20 ya. Jadi mungkin Anda bisa mulai melakukan secara cari yang free dulu kalau Anda ada mengalami kesulitan dana. Tapi kalau Anda bisa melakukan tes ini mungkin ya udah bisa melihat, mengukur diri secara objektif ya, itu akan sangat membantu untuk di awal sekali, untuk basic banget ya. Kemudian kalau kita bicara self awareness ya, 5 tahun terakhir muncul suatu konsep ikigai, makna kehidupan ya. Jadi dari Jepang ini ada 4 komponen, ada passion, ada mission, ada profession, ada vocation. Nah ini silakan Anda bisa mempelajari ikigai, tentunya nggak mudah karena ya butuh waktu juga untuk mengeksplor, dan sebaiknya jangan cuma sendiri ya. Jadi ada orang-orang lain yang membantu Anda. Yang berikutnya, nah ini tips terakhir untuk fresh graduate. Tolong mulai menganalisa strength weakness Anda apa. Kemudian jangan berhenti dari sana, kemudian mulai lihat strength Anda supaya semakin bagus, Anda harus developnya gimana, Anda harus mengambil kursus apa. Kemudian weakness Anda ini menghambat Anda di bidang apa dan how Anda overcome that ya. Kemudian Anda find out kira-kira passion Anda apa sambil Anda develop, karena passion itu something yang Anda love, tapi Anda juga harus punya skill di sana ya. Kemudian tolong kalau bisa Anda lakukan juga individual assessment, jadi pakai external tools yang ada untuk melihat Anda punya strength, weakness, Anda punya values ya, how you respond to stress dan sebagainya.
Nah, kalau untuk mid career nih yang udah umur ya katakanlah udah 10 tahun kerja di perusahaan ya, saya minta kalau bisa sih Anda sudah melakukan lebih thorough, lebih dalam ya. Jadi selain strength weakness, lihat juga personal values. Karena biasanya kalau kita udah mid career itu di tempat kerja kadang-kadang bentroknya itu karena values kita personal itu beda dengan values company atau values atasan Anda. Nah ini kadang bisa menjadi dilema. Artinya kadang-kadang kita bisa keluar dari tempat kerja karena valuesnya ini konflik. Jadi Anda harus aware ini. Kemudian jangan berhenti karena kadang-kadang mid career tuh merasa aduh skill gue udah cukup nih, gue udah paling pintar nih. Please terutama digital tool saat ini ya. Jadi Anda harus develop. Kemudian passion Anda masa umur 30, 35 masih bingung passion. Ya walaupun masih ada kemungkinan sih, tapi please find out this karena kalau passion Anda sudah tahu itu sangat bagus, Anda sudah bisa mulai mencicil untuk side business Anda. Karena membangun bisnis itu butuh 3-5 tahun minimal di awal ya. Kemudian jangan lupa life purpose Anda. Jangan cuma mikir saya kerja, punya keluarga, udah that's it. How you contribute to the wider community. Jadi life purpose Anda seperti apa? Kemudian ideal life Anda umur 50, umur 65 Anda mau seperti apa ya? Dan yang terakhir Anda bisa gunakan juga individual assessment. Nah, biasanya explore yourself untuk mid career ini itu nggak mudah. Saya sendiri dalam coaching Alpha Code itu kita butuh 6 mingguan. Dan itu keluar secara integratif itu lengkap semuanya. Jadi please gunakan waktu lebih untuk Anda melakukan ini. Karena knowing yourself is the beginning of all wisdom. Ini dari Aristotle ya. Jadi mungkin sampai di sana sharing saya terkait dengan self awareness. Semoga tips ini membantu. Kalau bisa jangan berhenti di sini. Anda bisa nonton ulang videonya sambil Anda melakukan latihan. Mungkin di hari weekend ya. Sangat membantu untuk Anda menggali lebih dalam diri Anda. Terima kasih. Salam Alpha Code.